tak berbunyi tak apa nih. Di sini hilang tak berbunyi berarti. Dari kelompok 1 ingin bertanya. Sama namanya? Hendra Sapiadio. Di sini saya menanyakan masalah ekspor non migas bagi Indonesia. Yang ingin saya tanyakan bagaimana sih ekspor non migas itu menjadi asli untuk itu menjadi pendapatan negara lebih besar lagi. Ada nggak sih upaya dari pemerintah agar ekspor non migas itu menjadi pendapatan negara yang besar selain migas? Yang kedua, adakah solusi dari pemerintah agar sektor-sektor yang bergerak di bidang non migas dalam negeri itu bisa tumbuh untuk menyaingi produk luar negeri? Pertanyaan dari saudari. Di sini saudara menanyakan bagaimana mengapa terjadinya pergeseran ekspor non migas di Indonesia pada tahun 2006 sampai 2010. Sini kita lihat dari tabel sini dulu, temuan nilai ekspor non migas Indonesia. Di sini kalau kita perhati, di sini kan menjelaskan dari tahun 2009-2010, diketahui dulu bahwa tahun 2009 itu mengalami pergeseran atau rembetan dari adanya krisis supply dari Amerika tersebut, di mana krisis itu kan akibatnya terlalu banyak kredit-kredit yang dilakukan sehingga perusahaan itu kurang ataupun mendapat masukan karena banyak kredit tidak membayar yang mereka kreditkan, sehingga perekonomian di Amerika itu mengalami penurunan. Dari akibat itulah ekspor Indonesia juga mengalami pergeseran. Dari tahun 2010-2006 itu kan ada beberapa jenis region 5 negara, di mana ada dunia, Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Afrika. Di sini kan ada jenis ekspor atau non migas yang dieksporkan, ada bertahan, menghilang, intensif. Di sini bertahan maksudnya itu produk yang bertahan untuk dilakukan ekspor, sedangkan menghilang itu ada beberapa bagian produk yang tidak dilakukan eksporan. Dan intensif itu diketahui bahwa produk intensif itu adalah produk yang lama. Misalnya di sini tembaga, nasi pertambangan yang lainnya, minyak. Sedangkan intensif itu produk-produk baru. Kita ketahui itu alas kaki ataupun kakao itu kan, itu ada merupakan produk yang baru. Nah di sini kan mengalami peningkatan, kurang jelas. Pertumbuhan non migasnya ada di sini, hasilnya di atas bisa dilihat di itu ada kolomnya itu sekitar 33,1%. Nah itu dari tahun 2010 dan 2009, sehingga ada pergeseran lagi itu peningkatan. Sedangkan dari tahun 2006-2010 itu lebih besar, ada di bagian pertumbuhan non migasnya di sana itu sekitar 63,0%. Di sana terjadi pergeseran, akibatnya ada pergeseran atau rembetan dari krisis supply Amerika.
8 menuju minus 6,2 hingga 46,8. Afrika nilai 31,3, volume 4,0 hingga 26,3. Dunianya nilainya 33,8, volume 7,1, volume 5,3. Pada saudara Endran. Nah, tapi setelah saya lihat menurut kacamata saya sendiri, contoh konkret yang bisa dilakukan oleh negara kita itu sendiri seperti apa sih ekspor non migas yang mungkin bisa bergeming gitu, dulunya itu seperti apa itu contohnya ini seperti apa gitu. Baik, boleh saya tambahkan di sini. Kalau menurut pandangan kami juga, kalau berdasarkan pemerintah, masalahnya kami tidak bisa langsung identifikasi ataupun mencari informasi lebih luas ke pihak pemerintah itu sendiri. Tetapi ada beberapa cara atau menurut saya yaitu peningkatan non migas itu sendiri bisa dilihat dari jenis kakao. Kita bisa lihat kalau Indonesia kan memiliki jamur kasus 2, di mana negara memiliki pengembangan atau penghijauan yang lebih luas, sehingga kita untuk memproduksi kakao itu bisa membantu